Hai sahabat bumi, kita semua tahu bahwa keberlanjutan lingkungan itu penting. Tapi seringkali kita bingung harus mulai dari mana, bukan? Jadi, mari kita duduk sejenak karena hari ini kita akan bicara tentang bagaimana keputusan kecil dalam gaya hidup kita sehari-hari bisa berdampak banget pada rumah besar kita ini, bumi. Yuk simak bareng kita. Hai, perkenalkan nama aku Nurul Hidayah. Dan kita bakal bahas sesuatu yang penting banget hari ini. Gimana sih keputusan kita sehari-hari bisa menyentuh bumi ini? Dan kita akan memberikan sedikit trik and tips untuk membuat perbedaan besar dalam menjaga planet ini tetap nyaman bagi kita semua. Mari kita mulai dengan menyinggung masalah yang kita hadapi. Kita tahu, hidup di zaman modern ini nggak lepas dari kenyamanan dan teknologi. Tapi ada dampak yang kadang nggak kita sadari. Kita dapat melihat berbagai tantangan yang dihadapi oleh lingkungan kita. Dikutip dari laman kabar24.business.com, dalam konferensi tingkat tinggi Archipelagic and Island States (KTT AIS) Forum 2023, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebutkan 4 ancaman krisis di negara kepulauan. Krisis yang pertama adalah perubahan iklim yang sangat ekstrim yang menimpa banyak negara, terutama negara kepulauan. Krisis yang kedua yakni naiknya air permukaan laut yang terjadi karena pemanasan global yang terus terjadi. Negara-negara kepulauan, terutama negara yang banyak memiliki pulau kecil, terancam akan semakin kehilangan daratan karena naiknya permukaan air laut. Kata siapa Jakarta bakal tenggelam? Ini dia Masjid Wal Aduna, bukti nyata tenggelamnya Jakarta. Salah utama lingkungan di Indonesia itu nggak cuma polusi udara, masalah sampah, tapi juga tenggelamnya Jakarta. Gimana guys, masih nggak percaya juga Jakarta bakal tenggelam? Sini gua kasih lihat bukti nyatanya di daerah Muara Baru, Jakarta Utara. Ini dia masjid yang tenggelam di Jakarta. Namanya Masjid Wal Aduna. Masjid ini udah mulai terendam dari tahun 2011 dan sekarang lihat deh, setengahnya udah terendam dan nggak bisa dipakai lagi sama sekali. Kalau ini dibiarin bisa makin banyak daerah di Jakarta yang tenggelam guys. Lihat aja deh, ini daratan dan lautan cuman dipisah sama tanggul tembok ini. Di sini air laut dan di sini udah langsung pemukiman guys. Ini air lautnya udah lebih tinggi daripada daratannya loh. Bahaya banget gak sih? Apalagi kalau terjadi apa-apa sama tanggul temboknya ini. Nggak kebayang deh bisa langsung tenggelam sih Jakarta. By the way jangan salah juga, maksud dari tenggelam itu bukan kayak akuarium gitu, tapi lebih ke banjir. Nah yang jadi pertanyaan itu, kok bisa ya ini terjadi? Jawabannya itu ada 2 guys. Yang pertama karena air lautnya naik akibat pemanasan global, dan yang kedua itu diperparah sama turunnya permukaan tanah Jakarta akibat eksploitasi air tanah. Banyak ilmuwan bilang kalau permukaan tanah di Jakarta itu turun sekitar 10 cm per tahunnya. Kondisi desa Timbul Sloko Demak, Jawa Tengah sebelum dikepung lautan. Namun cerita indah tersebut kini seolah sirna. Warga kini harus terbiasa hidup dengan kondisi desa yang sudah terendam air laut. Kondisi desa Timbul Sloko yang tertutup air laut berawal ketika 2012 air laut mulai sering mengalami pasang. Kemudian, krisis yang ketiga, polusi laut karena banyaknya sampah plastik yang mencemari laut. Masalah ini terlihat dari banyaknya sampah laut yang muncul ke permukaan. Data Indonesia mencatat jumlah sampah plastik di Indonesia
mencapai 398.000 ton per 2022. Trennya mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 2021, mencapai 440.106 ton. Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sedemikian banyak. Sampahnya datang dari laut, kemungkinan besar sampah itu datangnya dari Jakarta. Nah, kalau sampah itu datangnya dari Jakarta, kemungkinan besar sampah itu sampah kita. Akibat terus meningkatnya jumlah sampah di Kapuas, tumpukan sampah di tempat pembuangan akhir sampah milik Pemkab setempat di Handel Palingnya, Kecamatan Pulau Petak terus menggunung. Diperkirakan 2 tahun ke depan tempat pembuangan akhir tidak dapat menampung sampah lagi. Terakhir, krisis yang keempat, ancaman hilangnya keanekaragaman hayati yang melanda banyak negara. Menurut data Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), secara global ancaman keanekaragaman hayati rata-rata 25%. Kondisi ini mengindikasikan sekitar 1 juta spesies menghadapi kepunahan dalam beberapa dekade. Bahkan 47% ekosistem alami telah mengalami penurunan. Semua ini memiliki hubungan yang erat dalam keputusan yang kita ambil. Tindakan kita kadang bisa jadi beban buat bumi. Pemakaian plastik berlebih, konsumsi energi yang tinggi, itu contohnya. Bayangin aja, kalau kita terus-terusan kayak gini, bisa-bisa bumi ini bakalan ngomel sama kita. Naiknya suhu global, bencana alam yang gak terduga, itu semua bisa jadi konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Dan disinilah kita bisa berperan. Sekarang, mari kita bicara tentang kita. Gaya hidup kita sehari-hari ternyata memiliki dampak besar. Contohnya, bagaimana kita menggunakan energi, apa yang kita makan, dan bahkan cara kita membuang sampah. Emang apa hubungannya? Sini, kita belajar bareng. Contoh sederhana tentang produksi makanan cepat saji. Yang pertama itu adalah penggunaan konsumsi energi tinggi. Kalian sadar nggak sih? Dalam proses produksi makanan cepat saji, termasuk pertanian dan pemrosesan bahan-bahan, seringkali membutuhkan energi dalam jumlah besar. Mulai dari penggunaan mesin pertanian hingga transportasi yang mengantarkan makanan itu sampai ke kita. Penggunaan energi yang tinggi dapat berasal dari berbagai sumber, terutama jika sumber energi yang digunakan bersifat tidak berkelanjutan, seperti bahan bakar fosil, yang artinya kita harus menunggu puluhan hingga ratusan juta tahun lagi. Proses seperti produksi, pengolahan, dan transportasi barang memerlukan energi dalam jumlah besar. Dampaknya termasuk emisi gas rumah kaca dan pencemaran udara akibat pembakaran bahan bakar fosil, penggunaan sumber daya alam yang berlebihan, dan kerusakan habitat alam untuk memperoleh sumber energi. Yang kedua, pemakaian plastik. Makanan cepat saji biasanya dikemas dalam wadah plastik, kantong, dan peralatan makan sekali pakai lainnya. Penggunaan plastik dalam kemasan dan penyajian makanan ini menyebabkan peningkatan sampah plastik yang dapat mencemari lingkungan jika tidak didaur ulang dengan benar. Jadi, apa yang kita makan itu melalui sebuah proses produksi dan distribusi yang panjang hingga sampai di hadapan kita. Dengan mengurangi
mengurangi konsumsi makanan cepat saji, kita dapat mengurangi konsumsi energi, membatasi penggunaan plastik sekali pakai, dan memilih opsi makanan yang lebih berkelanjutan secara ekologis. Ini adalah contoh bagaimana keputusan kita dalam konsumsi makanan dapat mempengaruhi konsumsi energi dan pemakaian plastik dalam siklus yang berkesinambungan. Itu baru satu contoh kecil dari sekian banyak gaya hidup kita sehari-hari, seperti membeli air minum dalam kemasan plastik. Bahkan dalam industri fast fashion, banyak pakaian yang dihasilkan menggunakan bahan sintetis seperti polyester yang merupakan plastik. Wah, tanpa kita sadari, kita telah menjadi pengguna dan penyumbang pada masalah sampah plastik di Indonesia. Peran kita pertama bisa dimulai dari hal-hal sederhana loh, seperti membawa tas kain saat berbelanja, membawa botol minum sendiri, menghemat energi, dan mendukung energi terbarukan. Yuk, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Dengan begitu, kita bisa membantu mengurangi sampah plastik yang mencemari laut kita. Selanjutnya, kita bisa loh memilih makanan lokal dan musiman. Ini bukan hanya mendukung petani lokal, tetapi juga mengurangi jejak karbon karena transportasi makanan dari jauh. Jadi, sahabat bumi, sekarang kita tahu kan bahwa tindakan kecil kita sehari-hari bisa memberikan dampak besar pada lingkungan. Ayo mulai dari langkah kecil dan bersama-sama kita buat perubahan positif. Nah, sekarang giliran kalian. Sampaikan pendapat dan ide kreatif kalian di kolom komentar ya. Apa tindakan kecil yang bisa kita lakukan hari ini untuk bersama-sama menjaga bumi dan mendukung keberlanjutan lingkungan? Jadi, sahabat bumi, setiap langkah kecil kita itu penting banget. Mari bersama-sama jadi pahlawan lingkungan. Gak usah menunggu, mulai dari sekarang.